Halo Sobat Tani Lampung, jumpa lagi dengan kami di seputar perikanan, pertanian, dan peternakan. Pada kesempatan hari ini kami akan memperlihatkan atau melakukan cara pemberian pakan pada budidaya cacing sutra media spun. Nah, ini adalah nampan-nampan yang kami pergunakan untuk membudidayakan cacing sutra. Medianya kami pakai spun yang waktu itu kami upload video kemarin, kami menggunakan spun. Terus pada kesempatan hari ini kami akan menambahkannya media spun ini dengan menggunakan media ampas tahu yang telah difermentasi, sekalian buat untuk makanan cacing sutra ini. Sebenarnya media nampan ini dan juga spun ini kemarin sudah saya beri perlakuan tambahan, menambahkan media ampas tahu untuk budidayanya. Tapi kali ini kami akan mencontohkan atau memberikan tambahan pada media sepunnya, karena media ampas tahunya juga sudah mulai berkurang. Untuk pertumbuhannya sendiri, saya akui ampas tahu ini memang sangat luar biasa dibandingkan media yang lain. Untuk sepun sendiri juga nyaman sih sebenarnya, cacing-cacingnya juga nyaman menempati media sepun. Tapi untuk pertumbuhannya atau perkembangbiakannya, saya kira jauh lebih cepat kalau kita menggunakan fermentasi ampas tahu. Untuk perkembangbiakannya sendiri, kami bisa perlihatkan yang berada di dalam media sayuran untuk sebagai pakan tambahan. Jadi telur-telur cacing sutra itu sudah diletakkan di media sayuran itu dan sudah mulai menetas, terlihat jelas. Coba kami perlihatkan salah satu media dari sayuran yang telah diletaki telur-telur cacing sutra atau tetesan cacing sutra. Ini dia. Nah, ini adalah anakan cacing sutra atau telur-telur, banyak sekali sebenarnya yang masih lembut. Ternyata memang benar kata Bang Herdi, memang telur-telur cacing sutra ini memang benar-benar diletakkan ke dalam media sayuran, entah itu batangnya atau daunnya. Jadi cacing sutra itu berkembang biak meletakkan telurnya atau melakukan penetasan telur itu di media sayuran seperti ini. Kami tapi memberikannya tidak terlalu banyak, jadi sekedarnya saja. Bila nanti sudah mulai habis, kami akan menambahkan kembali. Ini terlihat jelas sangat banyak sekali, tapi maaf mungkin kameranya kurang begitu jelas. Nah, ini sebenarnya banyak sekali pemirsa tuh merah-merah, ya kan? Kita kembalikan lagi. Nah, nanti kita lihat perkembangannya selanjutnya untuk beberapa hari ke depan. Tapi sekarang kami akan perlihatkan fermentasi ampas tahu kami dan cara pemberian media tambahan ke dalam media nampan ini yang ada spun sedikit. Jadi kami akan tambahkan media ampas tahunya untuk sebagai pakan tambahan dan juga tempat untuk berkembang biak cacing sutra itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, ini adalah fermentasi ampas tahunya. Ini dia. Ini fermentasi ampas tahu yang sudah kami lakukan seminggu yang lalu, jadi sudah saya pergunakan dari kemarin sebenarnya. Nah, selain ampas tahu, kami juga memakai sayuran.
yang kami jadikan satu, kami fermentasi di dalam baskom seperti ini. Ini ciri khas baunya seperti tape. Jadi cara pemberiannya seperti ini. Kita ambil berikut dengan sayur-sayurannya yang telah kami fermentasi. Kita tambahkan ke dalam nampan. Saya contohkan yang nampan yang sudah ampas tahunya sudah habis pemirsa, sudah menipis. Oh ini udah habis. Jadi kita masukkan 1 genggam seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan mengendap dan mengendap ke bawah, dan nanti akan ditempati dengan cacing-cacing sutra yang sudah berada di dalam media spon ini. Bahkan yang di media spon itu sendiri saya perhatikan malah senang keluar dan menempati media ampas tahunya. Jadi tidak perlu khawatir, ampas tahu yang telah difermentasi tidak bau, cuman hanya berbau seperti tape seperti itu aja. Jadi untuk cacing sutranya sendiri dia juga saya perhatikan bertahan dibandingkan dengan ampas tahu yang tidak difermentasi, tentunya akan menimbulkan bau dan lendir seperti itu. Jadi membuat amoniaknya semakin tinggi dan cacing sutranya bisa mati saya kira. Nah, ini salah satu cacing sutranya yang telah nyaman menempati media spon dan juga ampas tahu itu yang merah-merah itu. Sebenarnya di ampas tahu itu sangat banyak. Dia tidak, modelnya tidak bergerombol, dia menyebar. Kita lihat yang sebelah sana yang tidak gelap. Nah, ini ampas tahunya sebenarnya sudah mau ganti sih pemirsa, dan minta ganti karena sudah warnanya sudah ada kehitam-hitaman dan juga bercampur dengan lumut. Nah, itu cacing sutranya. Untuk perkembangbiakannya saya sudah bisa membedakan dari pembenihan waktu itu yang saya beri setengah gelas, dan sekarang kayaknya sih sudah lebih dari setengah gelas, dari sekitar umur 10-an hari, sekitar 12 hari lah saya budidaya cacing sutra ini. Ini saya lihat sudah bertambah banyak cacing sutranya. Cuma nanti akan saya panen kalau sudah benar-benar penuh nampan ini. Nanti kita tunggu apakah di umur 1 bulan nampan ini sudah penuh atau belum. Jadi bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini, yang telah berkunjung di channel kami, bisa dipanteng terus channel kami. Mohon dukungannya, subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengikuti uji coba saya budidaya cacing sutra. Ini bukan uji coba, ini sebenarnya sudah perlakuan seperti ini memang sudah standarnya budidaya cacing sutra. Nah, saya cuman menirukan atau mengembangkan budidaya cacing sutra ini yang ilmunya telah saya dapatkan dari salah satu kawan subscriber saya, Mas Hardi. Terima kasih. Mohon doanya Mas Hardi, semoga budidaya cacing sutra saya ini berjalan lancar dan bisa mencukupi kebutuhan untuk budidaya ikan lele saya yang selama ini saya susah mendapatkan cacing sutra dari
dari penjual atau pencari cacing sutra, bahkan kadang harganya tidak menentu, kalaupun ada sangat mahal sekali. Jadi mudah-mudahan budidaya cacing sutra ini bisa berhasil, dan semoga ilmunya yang telah dikasih dari Bang Hardi bermanfaat dunia akhirat ya Bang Hardi ya, amin. Tentunya bagi kawan-kawan yang juga menyaksikan video ini, ya seperti inilah cara budidayanya. Jadi saya juga tidak menutup-nutupi. Jadi semoga bermanfaat, ilmu ini bermanfaat di semua orang, terutama untuk pembudidaya ikan lele dan ikan-ikan komersil lainnya. Untuk kutu airnya sendiri, waktu itu saya kultir, tapi kayaknya sih belum ada nampak tanda-tanda pertumbuhan kultur, tapi saya yakin kayaknya nanti juga akan tumbuh kulturnya, seperti yang dibilang Bang Hardi. Ini sudah saya beri perlakuan pemberian ampas tahu, kohe hewan yang saya fermentasi. Nanti pasti yakin keluar kok. Untuk kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di video kami mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa.